warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dino Febrianto bersama Ibu Dr. Nuryati Samatan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan paper yang akan diikutkan dalam konferensi ICOM 4 ayat 2023 dengan judul Pengaruh Kredibilitas dan Terpaan YouTube iTech Live terhadap kebutuhan informasi tentang gadget pada subscriber. Di sini memasuki pendahuluan. Masyarakat membutuhkan peran teknologi agar dapat menyesuaikan kebutuhan manusia untuk mendapatkan suatu informasi dan di era globalisasi seperti sekarang. Hal tersebut juga tidak lagi dibatasi dengan jenis-jenis media konvensional seperti surat kabar, televisi, dan radio, Rusadi 2014. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, informasi kini dapat diakses melalui media digital. Memasuki media baru atau yang biasa disebut new media merupakan suatu istilah yang digunakan untuk alat-alat komunikasi yang bersifat digital serta memiliki ketersediaan yang luas digunakan secara pribadi. Kehadiran new media memberikan kemudahan kepada masyarakat luas dalam mengakses dan mencari informasi melalui internet. Terpaan media atau bisa disebut exposure media adalah perilaku seseorang ketika menggunakan media. Terpaan media dapat didefinisikan sebagai situasi di mana audiens diterpa pada isi pesan media atau bagaimana media menerpa audiens. Media sosial semakin banyak bermunculan tentu memberi paparan yang bermacam-macam. Pada setiap penggunanya, pemikiran, sikap, dan setiap tindakan khalayak bisa dipengaruhi oleh media. Berdasarkan data dari VR Sosial, YouTube menempati posisi kedua dari platform media sosial yang paling banyak diakses masyarakat di seluruh dunia pada bulan Januari 2023. YouTube juga merupakan situs untuk berbagi video di mana pengguna dapat mengunggah dan mengunduh video. Dan melalui platform tersebut, masyarakat dapat mencari informasi tanpa harus membaca artikel. Berikut gambar dari profil YouTube iTech Live adalah salah satu konten kreator reviewer gadget yang memiliki subscriber sebanyak 460.000 dengan jumlah video kurang lebih 531 video. Channel ini sudah bergabung ke media sosial YouTube sejak tahun 2016. Lanjut lagi, ada kredibilitas adalah suatu persepsi dari pihak yang menerima pesan atau komunikan yang sifat-sifatnya termasuk dalam menyampaikan pesan kepada komunikator. Kredibilitas juga dapat menentukan efektivitas suatu komunikasi sehingga apabila sumber informasi terpercaya, maka khalayak dapat menerima informasi dengan baik dan kebutuhan informasi juga terpenuhi. Kebutuhan informasi setiap orang tentu memiliki perbedaan, mulai dari tingkat kebutuhannya hingga dengan ragam informasi yang dibutuhkannya. Menurut LASALS 2009, kebutuhan informasi juga didasari oleh dorongan untuk memahami, menguasai lingkungan, memuaskan keingintahuan, serta penjelajahan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kredibilitas YouTube iTech Live terhadap kebutuhan informasi subscriber? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kredibilitas YouTube iTech Live terhadap kebutuhan informasi subscriber? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kredibilitas dan terpaan YouTube iTech Live secara bersama-sama terhadap kebutuhan informasi subscriber? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kredibilitas YouTube iTech Live terhadap kebutuhan informasi subscriber. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh terpaan YouTube iTech Live terhadap kebutuhan informasi subscriber. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kredibilitas YouTube iTech Live dan terpaan YouTube iTech Live secara bersama-sama terhadap kebutuhan informasi subscriber. Lanjut lagi, ada landasan teori. Teori uses and gratification. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Herbert Blumer dan Elway Katz tahun 1974 dalam bukunya The Uses of Mass Communication, Current Perspective on Gratification Research. Teori ini mengemukakan bahwa individu secara proaktif mencari platform dan materi tertentu untuk mencapai kepuasan atau hasil yang diinginkan. Lanjut, ada metodologi. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan paradigma positivisme. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2003 sampai pada bulan Juni 2023. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan salah satu teknik dari probability sampling, yaitu simple random sampling, dengan menggunakan alat questionnaire dalam mengumpulkan data yang disebar kepada subscriber YouTube iTech Live yang berjumlah 400 responden. Peneliti ini menggunakan rumus Lovin dengan taraf 0,5%. Peneliti ini menggunakan
uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji koefisien determinasi, uji regresi linear berganda, uji T, dan uji F untuk menganalisis data. Memasuki hasil penelitian. Uji validitas. Dari 9 pernyataan variabel X1, kredibilitas dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,361. Yang kedua, validitas X2, variabel terpaan, dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel sebesar 0,361. Dari 12 pernyataan variabel Y kebutuhan informasi dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,361. Lanjut, uji reliabilitas. Variabel X1 kredibilitas dinyatakan reliable karena mendapatkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,718 lebih besar dari 0,61. Variabel X2 terpaan dinyatakan reliable karena mendapatkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,59 lebih besar dari 0,81. Variabel Y kebutuhan informasi dinyatakan reliable karena mendapatkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,884 lebih besar dari 0,81. Selanjutnya memasuki uji normalitas. Hasil signifikasi menggunakan uji Kolmogorov Smirnov sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa data yang diujikan berdistribusi normal. Lanjut lagi, ada uji heteroskedastisitas. Dengan melakukan uji Glaser pada variabel X1 kredibilitas mendapatkan nilai sig 0,607 dan pada variabel X2 terpaan mendapatkan nilai sig 0,143. Dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas karena nilai sig lebih dari 0,05. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Pada variabel X1 kredibilitas dan X2 terpaan nilai toleransinya adalah 4,76 yang berarti lebih besar dari 0,10 dan nilai VAF-nya sebesar 2,101 yang berarti lebih kecil dari 10,00. Dapat disimpulkan tidak dapat gejala multikolinearitas. Memasuki uji koefisien determinasi. Hubungan antara kredibilitas dan terpaan YouTube iTech Live terhadap kebutuhan informasi subscriber dinyatakan saling berhubungan sebesar 0,684 atau 68,4%. Nilai tersebut menunjukkan tingkat hubungan kuat antar variabel. Pengaruh kredibilitas dan terpaan YouTube iTech Live memberikan dampak sebesar 0,468 atau jika dipresentasikan sebesar 46,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Memasuki uji analisis regresi linear berganda. Nilai dari konstanta A sebesar 9,972 yang berarti variabel X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi kredibilitas B1 memiliki nilai 0,391 yang berarti X1 mengalami peningkatan terhadap Y sebesar 0,391. Nilai koefisien regresi terpaan B2 memiliki nilai 0,576 yang berarti X2 mengalami peningkatan terhadap Y sebesar 0,576. Lanjut lagi, ada uji T parsial. Kredibilitas X1 terhadap kebutuhan informasi Y diketahui nilai T hitung sebesar 5,357 lebih besar dari nilai T tabel 1,965 dan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dengan ini HO1 ditolak dan HA1 diterima. Terpaan media X2 terhadap kebutuhan informasi Y diketahui nilai T hitung sebesar 8,474 lebih besar dari 1,965 dan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dengan ini HO2 ditolak dan HA2 diterima. Hasil uji F diketahui bahwa nilai uji F hitung untuk variabel kredibilitas X1 dan terpaan media X2 yaitu sebesar 174,576 lebih besar dari 3018 dan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga HO3 ditolak dan HA3 diterima. Memasuki kesimpulan.
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh dari kredibilitas YouTube High-Tech Live secara parsial terhadap kebutuhan informasi subscriber. Yang kedua, terdapat pengaruh dari terpaan YouTube High-Tech Live secara parsial terhadap kebutuhan informasi subscriber. Yang ketiga, terdapat pengaruh dari kredibilitas dan terpaan YouTube High-Tech Live secara simultan terhadap kebutuhan informasi subscriber. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.